Ada keterangan yang akan disampaikan oleh kuasa hukum Richard Eliezer berikut ini. Di dalam BAP ini menyebutkan bahwa secara laboratorium balistik terhadap satu buah anak peluru bersarang di punggung korban berasal atau diledakkan atau ditembakkan dari senjata api Glock 17 seri MPY 851. Betul? Betul. Itu kesimpulan saudara. Betul. Apakah Anda mengambil langsung dari korban? Tidak. Oke, tidak ya. Kemudian bahwa dari hasil pemeriksaan secara laboratorium balistik terhadap satu buah butir logam anak peluru di pipi kiri tidak diketahui atau berasal dari diledakkan dari atau ditembakkan dari senjata jenis apa, betul? Oke. Apakah setiap peluru atau anak peluru akan mengandung berbahan kuningan dan timbal? Jadi metalnya mengandung unsur yang sama. Artinya COZN semuanya, dan PP. termasuk yang di otak juga? Siap, betul. Kemudian yang di dalam otak itu tidak identik dengan senjata Glock 17 MPY 851? Yang di otak betul? Tidak bisa kita bandingkan karena serpihannya sangat kecil. Dengan dua senjata itu tidak dibandingkan. Yang Anda terima senjatanya MPY 851 Glock 17, betul? Betul. Anda sudah bisa bandingkan yang lain kan, peluru sisa dengan peluru yang ada. Kenapa yang di dalam otak Anda tidak bisa menyimpulkan? Yang di otak, di jaringan otak itu karena bentuknya sangat kecil, jadi kita tidak bisa bandingkan ke dua senjata yang akan dibandingkan. Bentuknya sangat kecil, sekitar 2 mili. Kalau kami boleh menyimpulkan, apakah kalau kami boleh menanyakan, kami ulangi, kami menanyakan kembali, jika ada senjata lain yang bisa dibandingkan, apakah ahli bisa menentukan bahwa yang di otak itu milik senjata lain? Tidak bisa. Kemudian pertanyaan berikutnya, senjata Glock 17 antara slide dan gagangnya, yaitu firing pin, apakah bisa dipindah-pindahkan? Menurut ahli, menurut kalian ahli, apakah TKP yang ahli temukan tanggal 12 itu keadaannya baik atau sudah dibersihkan, rusak? Ya. Pada tanggal 12 TKP sudah dibersihkan. Sudah rusak ya berarti ya? Siap, tidak seperti pada saat kejadian. Sudah dibersihkan semua darah. Saudara ahli sadar nggak namanya Glock itu isinya, tadi saudara ahli apa maksimalnya? Putus-putus. Glock 17? Glock 17 ada 17. Kebiasaan diisi berapa? Tergantung orangnya, tapi perusahaan sudah merekomendasikan 17 butir bisa masuk magazin. Kalau kebiasaan orang isi berapa biasanya? Dari saudara ahli kan karena asesor nih. Siap, tidak bisa saya saudara ahli tentukan. tadi udah sebutkan loh. Siap, itu kebiasaan pribadi masing-masing. Ya, berarti kurang dari 17 kan, nggak pernah penuh kan? Mohon izin, kalau saya sendiri selalu full.
Karena direkomendasikan tadi ahli 17. bilang katanya nggak full. Siap, betul. Itu kan ditanya pribadi, Betul ya? hal pribadi. Nah, itu kalau Ya. pribadi saya. Nah, kenapa kok siap. bisa berbeda pernyataan ahli sebelum? Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV. Yang Anda saksikan saat ini adalah pihak dari kuasa hukum Richard Eliezer sedang menggali keterangan dari dua ahli yang dihadirkan hari ini, yakni ahli balistik Arief Sumirat dan juga ahli poligraf Adi Nugrianto Ar-Rasyid. Dan ditanyakan oleh kuasa hukum Richard Eliezer terkait dengan TKP tanggal 12 yang disampaikan oleh ahli Arief Sumirat, TKP sudah rusak. Saat ini masih digali beberapa keterangan termasuk soal senjata yang digunakan untuk membunuh Yosua. Kami akan ajak Anda kembali terhubung dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, tadi kita membahas soal poligraf dan tadi ditanyakan oleh kuasa hukum dari Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo terkait dengan pertanyaan dari poligraf tersebut. Nah, sebetulnya pertanyaan dari poligraf sesuai aturannya atau dari tes poligraf itu hanya disusun oleh ahli poligraf saja atau juga melibatkan penyidik sesuai dengan aturannya, Kang Asep, bagaimana? Kalau penyidik kan menanyakan perbuatan itu, ya misalnya untuk saksi dia lihat, dia dengar, untuk terdakwa apa yang dia lakukan, itu titik, itu bicara yuridis. Nah, kan dari keterangan terdakwa, keterangan saksi, itu fakta-fakta itu udah ada. Nah, akan disesuaikan dengan yang lain, hanya di situ. Nah, sekarang ada yang namanya poligraf untuk tes kejujuran. Ya, pertanyaan itu bisa digunakan di situ, tapi strukturnya tadi katakan oleh ahli, itu ahli poligraf yang menentukan. Ya, kalau pertanyaan boleh, misalkan ini yang paling gampang tadi kan ramai perselingkuhan. Ya, mungkin di BAP mengatakan iya atau tidak. Poligraf bisa iya atau tidak, tapi struktur menentukan perselingkuhan adanya justru di ahli. Ya, sekali poligraf itu kan seperti masukin sesuatu ke mesin nanti keluar gitu, itu aja kok kan, ya. Tapi itu tidak menentukan, sekali lagi ya, yang menentukan yang tadi di BAP yang suka ditanyakan sekarang sama atau tidak, yang dianggapnya fakta di persidangan, ya. Jadi sekali lagi hasil poligraf tidak mengikat hakim. Kalau hakim yakin saksi atau saling berhubungan dikuatkan ahli, misalkan oh dia bersalah, oh dia harus bebas, hasil poligraf dia jujur, oh kejujuran ini benar bebas, oh dia tidak jujur harus dihukum. Jadi itu sebenarnya tes case aja itu. Jadi kalau gini lah sederhananya, ya saksi satu lain bersesuaian dengan ahli kan di 185 ayat 6 itu kesesuaian saksi satu dengan lain dengan alat bukti, ya latar belakang. Nah inilah penting, di latar belakang kalau tukang bohong masih bohong terus. Jadi 185 ayat 6 itu ditulis harus memperhatikan latar belakang, ya kalau sebagai saksi. Nah kalau sedang bohong masih bohong terus. Nah oleh poligraf tendensi itu, indikasi itu bisa dibaca. Gitu. Baik, artinya hasil poligraf ini tidak mengikat, tetapi bisa digunakan sebagai pertimbangan ya, Kang Asep. Itu bukan hanya dominan, ya itu hanya ya sekian persen lah gitu. Tapi bukan pertimbangan yang sangat menentukan perbuatan itu. Baik. Ya. Kang Asep, tadi kita juga bisa saksikan di layar bahwa dipisah ya terdakwa, 4 terdakwa, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal satu kelompok, sedangkan Richard Eliezer terpisah. Nah, tanggapan Anda bagaimana, Kang Asep? Apakah keputusan untuk memisahkan 4 terdakwa dengan Richard Eliezer yang merupakan justice kolaborator adalah keputusan yang tepat? Harus sejak awal begini, bukan disatukan, mereka disatukan 3 itu kan, ya. Harusnya ini aturan dari undang-undang konvensi internasional yang kita ratifikasi, kemudian di undang-undang LPSK ya pasal 5 pasal 10 ya, yang baru juga perubahannya ya, itu mengatur terpisah pemeriksaannya, bahkan ya bisa dengan kalau istilah sekarang kan Zoom, dulu itu istilah telekonferensi ya. Jadi di ruang yang lain sekarang istilah Zoom Google Meeting dan semuanya. Jadi terpisah. Emang itu aturan yang sebenarnya. Seperti hakim tidak konsisten kan, harus kenapa nggak sejak awal ini dilakukan? Bahkan kemarin saya bilang kalau hakim mau konsisten lagi, ya sudah jejerkan dulu 5. Kalau 5 itu sebenarnya lebih memungkinkan, jejerkan 5, balas lebih senang lagi. Kan dia Eliezer ya untuk menguji nih dikasih poligraf jujur apa enggak atau terbuka enggak, Sambo Eliezer didampingi oleh PC, itu mungkin lebih menarik lagi. Tapi ya mungkin permintaan LPSK persidangan terpisah, tapi terhambat oleh
medianya wawancara kan agak terhambat ke media, tapi sekarang agak lancar. Tadi saya lihat pertanyaan dari pengacara Eliezer bukan tampaknya dia mengerti tentang senjata gitu kan. Jadi yang menarik ada pertanyaan yang saya menarik, ada peluru kecil yang di otak itu. Itu yang menarik justru pancingan dari Eliezer bahwa sebenarnya saya bisa tebak nih pengacara Eliezer akan menyatakan ada peluru yang berbeda dari Eliezer kan ada tidak bisa diiniin, bahkan ditanyakan lagi sudah 2 hari walaupun sudah dibersihkan dari penyidik kan tanggal 12. Saya kira agak jeli tuh pengacaranya yang nanya tentang tadi itu, bagus tuh pertanyaan justru untuk membuktikan ada peluru lain yang tidak dimiliki oleh senjatanya Eliezer. Arahnya ke sana ya. Jadi kalau misalkan Alio tadi mempertanyakan Poligar selingkuh tidak selingkuh, ngapain dong dakwaannya pembunuhan? Baik, masih terus digali ya oleh kuasa hukum Richard Eliezer, termasuk juga ada dugaan peluru lain ya. Persidangan masih berlangsung, masih kita akan ikuti bersama ya. Kang Asep, terima kasih pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, persidangan masih terus berlanjut dan masih akan menghadirkan saksi ahli lainnya. Untuk sementara, Breaking News Metro TV kami akhiri. Saat ini atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Salam sehat.